perkembangan zaman semakin banyak gitu ya, akses materi yang harusnya bisa diakses oleh mahasiswanya dari dosennya. Belajar mengenai kasus-kasus yang ada di lapangan ya, yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Hai, kembali lagi di acara Ngomik, Ngobrol Akademik. Kali ini bersama saya, Pranata, Product Manager Sevima Platform, dan juga host kali ini. Kali ini saya sudah ditemani oleh tim ahli. Beliau adalah dosen dan penanggung jawab Satuan Penjaminan Mutu Bagian Eksternal di PEN Surabaya, dan sekaligus peneliti di Sevima Platform. Beliau adalah Bu Tita. Selamat datang Bu Tita, apa kabarnya? Baik Mas Nata, terima kasih. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang LMS gitu ya bagi perguruan tinggi. Mungkin kita mulai dari kira-kira sepenting apa sih LMS bagi perguruan tinggi? LMS tentunya sangat berguna dan penting ya Mas Nata ya bagi perguruan tinggi, karena LMS ini nanti harapannya bisa mewadahi kebutuhan di kampus dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jadi di LMS ini nanti menjadi wadah bagi mahasiswa dan juga dosen dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tentunya pada saat ini sesuai dengan SNDikti, jadi kalau kita mengacu ke SNDikti, yang saat ini SNDikti yang kita gunakan adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang biasa kita sebut sebagai SNDikti. Nah, di sini mengamanahkan bahwa sebuah LMS itu paling tidak harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Begitu Mas Nata. Oke. Jadi kalau saya tangkap berarti ada sebenarnya peraturan terkait penggunaan LMS ini di perguruan tinggi, begitu ya Bu ya? Iya, pasti. Yang ada di SNDikti tadi Mas Nata. Ya. Oke. Nah, di dalam situ gitu ya, di dalam peraturan terkait penggunaan LMS itu kira-kira ada proses apa saja Bu yang bisa kita masukkan di LMS gitu tadi? Kalau kita memilih LMS ya, ketika membangun LMS ini kita harus memperhatikan tentang karakteristik interaktifnya. Jadi karena kita di sini sebuah LMS yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi tadi, ini kan artinya kita tidak selalu harus bertemu tatap muka langsung ya Mas Nata ya. Jadi konsep interaktif itu harus ada. Interaktif dalam hal ini itu adalah mahasiswa dan juga dosen itu harus bisa bertemu tatap muka dan bisa berdiskusi dua arah, begitu. Dan tentunya satu lagi, tidak hanya keberadaan dosen dan juga mahasiswa dua arah, tapi juga sumber belajar. Jadi sumber belajar ini harus dekat dengan mahasiswa dan dosen, artinya bahwa mahasiswa ini bisa mengakses sumber belajar tadi dimanapun dan kapanpun, begitu. Oke, berarti sumber belajar ini seperti materi gitu ya Bu ya, yang bentuknya bisa macam-macam Mas Nata. Oke. Kalau Mas Nata tahu sekarang kan bentuknya tidak hanya berupa biasanya kan teks begitu ya. Iya, Bu. Teks yang file berupa file teks biasanya dalam bentuk PDF atau PPT begitu ya. Yeah. Nah, sekarang harusnya sudah bisa juga mengakses dalam bentuk video, audio begitu. Oke, menarik Bu. Jadi semakin ini ya perkembangan zaman semakin banyak gitu ya akses materi yang harusnya bisa diakses oleh mahasiswanya dari dosennya gitu ya Bu. Bentuknya ya yang berbeda-beda ya. Bentuknya yang berbeda-beda. Oke. Nah, kalau begitu Bu, di dalam proses pembelajaran itu berarti seperti apa yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran ini Bu? Oh ya. Artinya mahasiswa ini ya tidak hanya menerima materi, kemudian satu arah menerima materi atau melihat atau mengakses sumber belajar tadi ya, tapi juga di situ harus ada ruang untuk kita berdiskusi. Apalagi sekarang pemerintah kan menggalakkan untuk project based learning atau kolaboratif ya, di mana di situ dibutuhkan tidak hanya diskusi dengan dosennya saja, tapi mahasiswa juga harus bisa berkumpul bersama dalam suatu ruang di mana mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berkomentar, begitu. Oke, berarti project base ini, kolaborasi ini berarti kata kuncinya mungkin seperti kelompok begitu ya, kelompok mahasiswa yang mereka mengerjakan suatu project gitu ya untuk mencapai goalnya di mata pelajaran tertentu begitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk project base-nya nanti
belajar mengenai kasus-kasus yang ada di lapangan ya, yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah biasanya dalam kasus yang seperti itu, ini melibatkan kelompok. Jadi kita tidak bekerja sendiri sebagai mahasiswa, tapi juga ada satu kelompok yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Mereka bekerja bareng. Nah itu harus diwadahi. Jadi harus ada entah bertemu langsung tatap muka atau lewat komentar-komentar atau diskusi, saling memberikan pertanyaan dan saling bisa menjawab begitu. Oke. Berarti tadi kita sudah tahu ada proses pembelajaran di situ. Kemudian apalagi Bu selain proses pembelajaran itu Bu? Ketika proses pembelajaran sudah berakhir ya Mas Nata, tentunya di akhir kita membutuhkan penilaian. Seperti diamanahkan oleh SNDikti sekali lagi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya materi kuliah, tapi juga ada proses penilaian. Nah biasanya ini adalah nilai tugas, UTS, dan UAS yang minimal 16 kali pertemuan termasuk 16 kali pertemuan termasuk penilaian tadi. Jadi di sini kegiatan penilaian ini kalau kita kembali ke SNDikti ya, ini harus bersifat, seorang dosen itu harus bisa memberikan penilaian yang bersifat akuntabel, objektif, transparan, begitu, dan tentunya harus bisa memberikan umpan balik. Artinya tidak hanya bisa menyalahkan, begitu, tapi salah kenapa, yang benar bagaimana. Jadi ada ruang untuk membahas bersama, sehingga dalam hal ini kelebihannya mahasiswa bisa mengetahui di mana kesalahannya dan juga semakin bisa memahami topik yang dibahas. Dan feedback ini atau umpan balik ini tidak hanya selalu langsung diberikan pada saat di kelas sinkronus, tapi juga feedback yang asinkronus, artinya ada pencatatannya sehingga mahasiswa bisa mengetahui jawabannya atau jawaban yang benar dalam hal ini sewaktu-waktu, tidak harus pada saat di kelas itu. Oke, berarti yang saya tangkap berarti kalau dari awal nih selain proses pembelajaran ini ada juga proses penilaian gitu ya Bu ya dari jadi kalau kita acu gitu ya di SNDikti ini sebutannya adalah standar penilaian, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran. Dua itu yang harus ada di dalam sebuah LMS. Oke, berarti kita sudah tahu nih kira-kira apa aja yang perlu ada di dalam LMS begitu. Nah, selain itu Bu, kalau gitu kita bisa tahu kalau misalnya kita sudah memenuhi dua itu tadi ya, kira-kira benefit apa sih yang bisa didapatkan oleh perguruan tinggi kalau misalnya LMS-nya bisa memenuhi itu tadi Bu? Kalau kita bicara benefit, artinya berarti akhir dari semua kegiatan ini tentunya pelaporan. Jadi pelaporan dan yang rutin di dalam perguruan tinggi, terutama di program studi ya Mas Nata ya, itu adalah pelaporan akreditasi. Nah, di dalam akreditasi ini mengacu ke SNDikti sebagai rujukan utama, dan di dalamnya kita harus mengulas 9 kriteria. Di antaranya salah satunya adalah kriteria 6, ini adalah tentang pendidikan. Nah, LMS kita yang tadi itu sudah harapannya bisa merekam kegiatan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran tadi untuk menghasilkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini tentunya hasil rekaman itu bisa menjadi sumber data dan juga data dukung ketika kita akan melakukan akreditasi untuk menyusun dokumen akreditasi. Gitu. Oke, berarti sebagus apapun dan secanggih apapun LMS ini ya Bu ya, berarti kalau saya simpulkan itu ini tidak akan berguna juga kalau misalnya nggak memenuhi SNDikti yang akhirnya kita pakai untuk pelaporan gitu ya Bu ya? Iya. Betul, Oke, wah kita sudah dapat ilmu banyak tadi dari Bu Tita gitu ya. Saya coba izin merangkum. Sebenarnya LMS ini sangat terkait dengan SNDikti dan cakupannya ini sesuai dengan pemenuhan standar proses pembelajaran dan juga standar penilaian pembelajaran gitu. Nah, sekarang karena kita sudah di ujung acara gitu ya, mungkin saya terima kasih atas waktunya Bu Tita. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu gitu. Nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi di acara ngomik atau di acara-acara lain gitu ya di Sevima ini gitu. Mungkin saya Pranata gitu ya, bisa undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sevima, educational platform for universities.